Di pagi hari, kabut pucat menyelimuti puncak gunung dan bertahan sangat lama. Angin sepoi-sepoi bertiup dan tiba-tiba terdengar suara geraman. Di balik puncak, di sebuah lembah tersembunyi, kedua kaki Xiaoyan tertanam ke dalam tanah seperti tunggul pohon. Jari-jari kakinya menempel ke tanah sementara dia menggertakkan giginya dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia hanya mengenakan celana pendek dan tubuh bagian atasnya yang telanjang terdapat bekas luka yang bersilangan. Di belakang Xiaoyan ada Yalau yang mengambang layaknya roh, bersila di atas sebuah batu raksasa. Wajahnya serius saat ia menatap Xiaoyan yang menggertakkan giginya untuk melawan rasa sakit dan kemudian telapak tangannya dengan lembut berayun ke atas. Mengikuti telapak tangan Yalau, Doki merah yang terwujud melesat keluar dari telapak tangan Yalau. Seperti cambuk, ia menghantam bahu Xiaoyan dengan keras, meninggalkan memar yang panjang. Saat sudut mulutnya bergetar hebat, Xiaoyan menghirup udara dingin melalui celah-celah di antara giginya sebagai respon terhadap rasa sakit. Bahu Xiaoyan mati rasa, dan gelombang rasa sakit yang membakar menjalar ke jantungnya. Di bawah rasa sakit yang brutal, Xiaoyan merasakan kakinya melunak dan hampir kehilangan keseimbangannya. Di bawah rasa sakit itu, doki lemah yang asli dalam diri Xiaoyan menjadi lebih aktif dari sebelumnya dan dengan cepat mengalir melalui jalur Qi di titik-titik tekanan di bahu Xiaoyan. Aliran dingin perlahan meresap ke dalam tulang-tulangnya dan diam-diam menguat seiring berjalannya waktu. Ketika rasa sakit di bahunya berangsur-angsur menghilang, wajah muda Xiaoyan dipenuhi dengan kegigihan dan keras kepala dan berteriak sambil mengatupkan giginya. Melihat Xiaoyan yang tekun, senyum puas muncul di wajah pucat Yalau. Sedikit mengangguk, doki merah muncul di telapak tangannya lagi. Di dalam hutan kecil itu, serangan demi serangan menghantam Xiaoyan. Terdengar guratan rendah disertai pukulan-pukulan keras. Setiap serangan Yalau berada pada titik ketahanan maksimal tubuh Xiaoyan. Serangan itu tidak akan melukai Xiaoyan dengan serius, tetapi tetap memberikan Xiaoyan rasa sakit yang maksimal. Rasa sakit dari cambuk doki itu menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan, membuat wajah muda Xiaoyan meringis kesakitan. Di tubuhnya, seiring ayunan Yalau, semakin banyak bekas luka bersilangan muncul. Doki lain yang terwujud melesat keluar, dan Xiaoyan yang seperti pasak kayu akhirnya mencapai batasnya. Dengan kaki yang melemah, dia terjatuh lumpuh. Terengah-engah, Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya dan mengangkat kepalanya untuk tersenyum kasar. Dia bertanya, "Guru, bagaimana?" "Lumayan, kau sudah melakukan 84 cambukan doki hari ini. Itu jauh lebih baik daripada saat kamu memulainya setengah bulan lalu dan hanya bisa melakukan 9 cambukan," ucap Yalau tersenyum dan mengangguk. Kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dalam setengah bulan terakhir, kegigihan yang ditunjukkan Xiaoyan jauh melampaui apa yang awalnya diharapkan. Misalnya hari ini, Yalau awalnya mengira bahwa 70 cambukan doki adalah batas Xiaoyan, tetapi kemudian bertahan hingga 84 cambukan. Yalau diam-diam tidak bisa tidak mengagumi semangat Xiaoyan. Setelah mendengarkan perkataan Yalau, Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam dan terduduk lemas di tanah. Ketika ia sadar kembali, ia perlahan merangkak kembali dan mengenakan kembali pakaian yang telah ia lepas dan letakkan di atas batu di dekatnya. Saat mengenakan pakaian itu, setiap kali kain dingin menyentuh memar, Xiaoyan meringis dan menggertakkan giginya. Yalau yang transparan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di dalam lingkaran hitam. Sebelum menghilang, dia meninggalkan sebuah kalimat yang telah diucapkannya berkali-kali. "Cepat kembali dan rendam dirimu di dalam ramuan dasar untuk memastikan bahwa darah yang tersumbat tidak meninggalkan luka tersembunyi," ucap Yalau yang kemudian menghilang. Sambil mengangguk, Xiaoyan sekali lagi mengenakan pakaiannya dan meninggalkan hutan. Begitu Xiaoyan akhirnya berhasil kembali ke kamarnya sambil menahan rasa sakit, ia segera menanggalkan pakaiannya sekali lagi dan melompat ke bak kayunya yang berisi cairan hijau. Cairan hijau dingin itu meringankan rasa sakit dari kulit yang memar, dan Xiaoyan perlahan menutup matanya, menikmati aliran cairan menenangkan di kulitnya. Setelah beberapa saat,
Nafas Xiaoyan yang terengah-engah perlahan menjadi tenang dan bahkan disertai dengkuran. Setelah dipukuli dengan menyakitkan, Xiaoyan tidak dapat menahan rasa lelah baik pada tubuh maupun kondisi mentalnya dan tertidur. Saat Xiaoyan tertidur, cairan hijau beriak sedikit dan serpihan energi damai diam-diam menyelinap ke pori-pori Xiaoyan yang terbuka. Mereka membersihkan darah yang tersumbat. Dan pada saat yang sama, mereka menyegarkan dan memperkuat otot-otot yang sudah mencapai batas maksimalnya. Saat tidur, tubuh Xiaoyan telah diperkuat ke tingkat yang sama sekali baru. Saat memperkuat dan memperbagi otot Xiaoyan, cairan hijau itu perlahan menjadi semakin ringan. Jelas, energi dalam cairan itu semakin berkurang. Tidak menyadari berapa lama dia tertidur, Xiaoyan hanya tahu bahwa sinar matahari yang hangat telah menerangi kamarnya ketika dia bangun. Sambil meregangkan tubuhnya, tulang-tulangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan energi dan kekuatan. Saat Xiaoyan melangkah keluar dari mangkuk kayu, ia tiba-tiba mendapati bahwa mangkuk ramuan dasar telah berubah menjadi air bening dari keadaan awalnya yang hijau. "Ramuanku telah habis," ucap Xiaoyan sambil menggaruk hidungnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan senang hati menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan keadaan daukinya. Sesaat kemudian Xiaoyan membuka matanya dan tertawa gembira. "Akhirnya aku mencapai Duan Qi kelima," ucap Xiaoyan penuh semangat. Untuk mencapai 4 Duan Qi dalam waktu setengah bulan dan kemudian 5 Duan Qi dalam waktu 1,5 bulan, kecepatan luar biasa ini mustahil bahkan bagi Xiaoyan yang sudah tua sekalipun. Meskipun pada tingkat yang lebih tinggi, meningkatkan Duan Qi seorang menjadi semakin sulit, melihat kecepatan peningkatan Xiaoyan seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai Duan Qi ke-7 tahun depan. Tentu saja ini dengan asumsi bahwa Xiaoyan memiliki cukup ramuan dasar. Kalau tidak, Xiaoyan pasti akan mati karena pukulan hebat yang dialaminya setiap hari sebelum mencapai 7 Duan Qi. Lagi pula, tanpa ramuan dasar, tubuh Xiaoyan yang lemah tidak akan pernah mampu menahan efek berbahaya dari penyumbatan darah dan dia akan mati. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Xiaoyan saat ini adalah membeli lebih banyak bahan untuk ramuan dasar. Meskipun kedengarannya sangat mudah, Xiaoyan memiliki sedikit masalah. Dan masalahnya adalah dia bangkrut. Duduk di tempat tidurnya, Xiaoyan tertawa getir. Ia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi yang canggung seperti ini karena uang. Sambil menghitung, dari terakhir kali ia masih punya 900 koin emas, tetapi dengan uang yang terbatas, membeli material dengan mutu yang sama seperti terakhir kali tidak akan mungkin terjadi. Sambil menopang dagunya, mata Xiaoyan berputar cepat. Tiba-tiba dia bertanya, "Guru, untuk rumput biru ungu dan bunga pencuci tulang, bisakah kita menggunakan batang yang lebih mudah?" ucap Xiaoyan. "Tentu saja, tapi efeknya akan jauh lebih lemah dari ramuan dasar yang telah aku sempurnakan khusus untukmu," ucap Yalao. Sambil mengedipkan matanya, Xiaoyan tersenyum. "Tidak masalah, mari kita gunakan bahan dengan kualitas terburuk kali ini," ucap Xiaoyan. "Nilai terburuk? Kalau begitu efeknya akan mengerikan, dan kamu butuh setidaknya setengah tahun untuk mencapai Duan Qi berikutnya." Suara Yalao menunjukkan ketidaksenangannya. "Apa kau tidak punya cukup uang? Pinjam saja dari gadis itu lagi. Dengan latar belakangnya, bahkan beberapa puluh ribu koin emas akan menjadi masalah kecil. Mundurlah selangkah, kau bisa meminjam dari ayahmu. Mengapa kau harus menurunkan efektivitas ramuan dan memperlambat kecepatan latihanmu?" ucap Yalao. Mendengar saran Yalao, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Anggap saja itu sebagai upaya untuk mencegahku melakukan hal itu. Bagaimana mungkin aku terus meminjam uang dari seorang gadis? Mengenai ayahku, aku sudah menghindarinya selama 2 bulan sekarang, dan jika dia ingin tahu mengapa aku menginginkan uang itu, bukankah aku harus mengungkapkannya?" "Tunggu, guru, apakah ramuan dasar ini bisa disempurnakan atau dibuat oleh orang lain?" ucap Xiaoyan. Tiba-tiba teringat sesuatu. Alis Xiaoyan terangkat dan dia buru-buru bertanya,
Bocah, di daratan Doki ada banyak sekali tanaman obat, dan di antara tanaman obat ini, kau harus menemukan kombinasi yang dapat menenangkan energi ganas di dalam inti monster dan memurnikannya sehingga dapat menyerapnya. Jika kau hanya mencampur tanaman obat secara acak, maka memecahkan tubuh alkimia akan menjadi masalah kecil bagimu. Energinya mungkin akan menjadi bumerang. Ramuan dasar ini dibuat setelah bereksperimen selama bertahun-tahun. Tentu saja, mungkin ada seseorang yang juga menemukan cara membuatnya secara kebetulan. Tetapi kemungkinan itu terjadi hampir tidak ada. Selain itu, saat melakukan penyulingan, kamu harus memastikan bahwa laju sekring, jumlah yang digunakan, dan suhu api sudah sempurna. Kamu perlu melakukan banyak sekali percobaan dan memiliki persepsi jiwa yang luar biasa untuk melakukan itu. Atau mengapa menurutmu setiap alkemis membutuhkan guru? Menjadi alkemis yang kuat tidak mungkin dilakukan tanpa guru yang membimbingmu. Waktu yang kamu habiskan untuk mencoba berbagai kombinasi herbal saja sudah akan menghabiskan seluruh hidupmu. Oleh karena itu, aku mungkin tidak bisa mengikut sertakan seluruh daratan Doki. Tetapi setidaknya untuk kekaisaran Jiyama, tidak ada orang lain yang telah membuat ramuan dasar seperti milikku, ucap Yalao. Pada titik ini, suara Yalao mengandung sedikit rasa bangga. Terkejut dengan kerumitan ramuan dasar yang tampaknya sederhana, Xiaoyan secara naluriah menjilat bibirnya. Ketika dia melihat Yalao memurnikan tanaman obat, semuanya tampak begitu sederhana. Tetapi sekarang, dengan penjelasan Yalao, dia menyadari bahwa seni alkimia tidak sesederhana apa yang dia lihat. Dunia alkemis pasti sangat besar dan misterius. Tidak heran seorang alkemis adalah profesi yang paling terhormat di seluruh daratan Doki. Setelah semua keterkejutannya, Xiaoyan merasa sedikit gembira. Guru, aku tidak akan menggunakan ramuan dasar yang mengerikan itu untuk berlatih. Sebaliknya, aku ingin menjualnya dalam pelelangan. Meskipun aku tidak punya banyak sekarang, setelah ramuan dasar itu terjual, aku akan punya cukup banyak uang dan pada saat itu, membeli bahan berkualitas tinggi untuk ramuan dasar akan sangat mudah. Benar kan? Ucap Xiaoyan. Tentu, alkemis yang menjual pil mereka sendiri bukanlah berita yang menarik, dan ramuan dasar berada pada level terendah dalam pelatihan pengobatan. Jadi menjualnya bukanlah masalah. Setelah berpikir sejenak, Yalao berkata dengan santai. Mendengar persetujuan Yalao, Xiaoyan segera mendapatkan apa yang dia butuhkan dan bergegas keluar dari kamarnya. Karena Xiaoyan tidak membutuhkan ramuan berkualitas tinggi, ia dengan sembarangan membeli rumput biru ungu dan bunga pencuci tulang yang paling mudah di apotek. Dan untuk inti monster, ia membawa inti termurah yang bisa ditemukannya. Itu adalah inti monster tikus kayu hijau. Setelah membeli semua obat-obatan, Xiaoyan menemukan gua tersembunyi dan meminta Yalao memurnikan ramuan tersebut menjadi ramuan dasar. Ramuan dasar kali ini tidak hanya memiliki efek yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya, tetapi bahkan warnanya pun berbeda. Berubah dari hijau giok yang hampir transparan menjadi hijau jelek berbintik-bintik. Setelah meletakkan pil yang berukuran setengah kepalan tangan Xiaoyan ke dalam botol giok, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Setelah menyimpan botol giok dengan aman, Xiaoyan meninggalkan gua dan segera pergi menuju lelang terbesar di kota Wutan. Keluarga Miter adalah rumah lelang terbesar di kota Wutan, dan cabang keluarga terkaya di Kekaisaran Jiyama adalah keluarga Miter. Keluarga Miter sangatlah kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiyama selama berabad-abad. Jaringan mereka benar-benar mengesankan, dan beberapa rumor bahkan mengeklaim bahwa keluarga Miter memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Jiyama. Di Kekaisaran, keluarga Miter, keluarga Nalan, dan keluargamu adalah 3 keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Karena itu, dengan dukungan keluarga Miter, betapapun menariknya keuntungan lelang itu, tidak akan ada seorang pun yang berani melawan. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiaoyan berbelok ke gang samping dan segera mengenakan jubah hitam. Jubah hitam itu tidak hanya menutupi wajah Xiaoyan, tetapi juga mengubah tubuhnya yang kurus agar tampak lebih lebar.
Bahkan jika Sun Er melihat sosok berjubah itu, dia tidak akan menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Setelah diselimuti jubah hitam, Xiaoyan menghela nafas lega. Bukan karena Xiaoyan terlalu berhati-hati, tetapi karena ramuan dasar itu terlalu berharga. Bagi klan, daya tarik ramuan dasar itu sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti generasi muda klan akan tumbuh dengan cepat, yang akan membantu klan meningkatkan kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol giok putih yang sedikit dingin, Xiaoyan perlahan berjalan keluar gang dan menuju ke rumah lelang di ujung jalan. Di bawah tatapan waspada para penjaga berbaju besi lengkap, Xiaoyan berjalan memasuki rumah lelang tanpa henti. Begitu Xiaoyan memasuki rumah lelang, rasa panas terik matahari langsung berganti dengan rasa sejuk. Hal itu membuat orang merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia baru. Sambil menyapu aula mewah itu, Xiaoyan segera menemukan ruang samping. Di pintu yang mengarah ke ruang itu terdapat tulisan mengkilap, "Ruang Inspeksi". Saat masuk ke dalam, ruang itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas-jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu dibuka, pria itu mengangkat kepalanya dan saat melihat Xiaoyan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Namun, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi senyum profesional. "Tuan, apakah Anda berencana untuk memeriksa sesuatu?" Benar, di balik jubah hitam itu terdengar suara tua dan kering. Itu adalah suara Yalau. Xiaoyan berjalan mendekat dan meletakkan botol giok putih di atas meja di depan pria parubaya itu. Ini, pria parubaya itu tampak bingung. Dengan hati-hati mengambil botol giok putih dan menghirupnya. Ekspresi wajahnya langsung berubah dan ketika dia melihat kembali ke sosok berjubah hitam itu, tatapannya menunjukkan sedikit rasa hormat. "Tuan, apakah Anda seorang alkemis?" Xiaoyan pun hanya mengangguk tak menyangkalnya. "Bolehkah saya bertanya, pil apa yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya?" ucap pria parubaya itu bertanya. Mendengar bahwa dia berhadapan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. "Ramuan dasar dapat meningkatkan kecepatan latihan Daoqi, tetapi hanya berguna bagi orang di bawah level Dao, ucap Xiaoyan. "Ini bisa meningkatkan kecepatan latihan Daoqi?" Mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi pria parubaya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Daoqi hanya bisa dilatih dengan mengikuti formula yang ditetapkan. Dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada saat ini, jika efek obatnya terlalu kuat, maka jalur Qi akan meledak dan orang tersebut akan mati. Ramuanku tidak memiliki efek samping, dan kekuatan obatnya sangat menenangkan, sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, ucap Xiaoyan. Seolah-olah dia bisa memahami apa yang dipikirkan pria parubaya itu. Suara tua itu menjelaskan dengan tenang. Ekspresinya berubah sekali lagi. Pria parubaya itu dengan hati-hati meletakkan botol giok putih di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Guni dari lelang kami untuk memeriksa ramuan ini," ucap pria parubaya. "Baik, cepatlah," ucap Xiaoyan sambil melambaikan tangannya. Xiaoyan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping. Pria parubaya itu cepat-cepat mengangguk dan bergegas meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiaoyan tetap diam dan tidak berusaha berbicara dengan Yalau. Ini adalah tempat orang lain, dan lebih baik bersikap hati-hati itu yang terbaik. Siapa yang tahu ada hal-hal yang bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Setelah menunggu di ruangan itu sebentar, lelaki parubaya itu kembali bersama seorang tetua berjubah hijau dengan rambut agak memutih. Di dada sesepuh itu bukan bintang emas, melainkan sesuatu seperti tunggu alkemia, dan di tunggu alkemia itu ada 2 garis perak yang berkilauan dengan elegan. "Tuan, ini adalah Master Guni dari lelang kami. Dia adalah seorang Dadoshi bintang 3. Dia juga seorang alkemis tingkat 2.
ucap pria parubaya itu dengan hormat memperkenalkan pendatang baru ini. Mendengar identitas tetua itu, alis Xiaoyan secara naluriah terangkat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang alkemis di samping Yale. Dia dengan hati-hati mengamati kembali tetua itu. Tetua itu berwajah merah, dan meskipun jubah hijaunya tampak biasa saja, ada sedikit cahaya melintas di atasnya. Jelas, jubah ini memiliki semacam inti monster yang ditanamkan ke dalamnya. Di wajah biasa tetua itu ada kesombongan yang selalu ada, sesuatu yang dimiliki semua alkemis. Sementara Xiaoyan sedang mengamati Guni juga mengamati orang di depannya. Alkemis tidak seperti Dause, dan alkemis sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Oleh karena itu, ketika Guni mengamati Xiaoyan, dia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol giok di atas meja dan memberikannya kepada Guni. Mengambil botol giok putih, Guni pertama-tama mengendus aroma manisnya, sementara mata tuanya sedikit terpejam. Dengan perlahan memiringkan botol, setetes cairan hijau perlahan mengalir dari lubang botol dan mendarat di tengah telapak tangan Guni. Sambil menatap cairan hijau itu, Guni mencabut jarum perak, dan di ujung jarum itu terlihat sedikit fluktuasi dauki. Jarum itu diam-diam menyelinap ke dalam cairan hijau itu dan perlahan-lahan mengaduknya. Dengan gerakan jarum, wajah Guni berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, ia menuangkan kembali cairan hijau itu ke dalam botol giok. Ketika ia menatap Xiaoyan lagi, wajahnya yang angkuh menunjukkan sedikit rasa hormat. Berbalik ke arah pria parubaya itu, ia berkata, "Ramuan itu ada di tingkat 2. Semua yang dikatakan sebelumnya itu benar," ucap Guni. Mendengar itu, lelaki parubaya itu menghela nafas lega dan tersenyum gembira kepada Xiaoyan. "Tuan, apakah Anda berencana melelang ramuan ini?" ucap pria parubaya itu. "Benar, bisakah kamu melelangnya secepatnya?" ucap Xiaoyan. "Baiklah, bukan masalah. Tuan, ambil ini dan pergilah ke ruang lelang pertama. Untungnya kami sedang mengadakan lelang di sana sekarang dan ramuan Anda akan segera dilelang," ucap pria parubaya itu tersenyum sambil menyerahkan kartu logam hitam pekat. "Baiklah," ucap Xiaoyan mengambil kartu logam itu dan tidak menunggu lagi. Dia langsung meninggalkan ruangan. "Tuan Guni, apakah dia benar-benar seorang alkemis?" Baru setelah Xiaoyan menghilang dari pandangan mereka, pria parubaya itu berbisik pelan kepada Guni. "Benar, dia seorang alkemis. Persepsi jiwanya yang lincah, aku tidak mungkin salah." Guni mengangguk tetapi alisnya berkerut dan dia bergumam, "Tapi dari mana dia berasal? Aku belum pernah mendengar ada alkemis yang dapat memurnikan pil tingkat kedua di kota Wutan," ucap Guni penasaran. "Haruskah aku melakukan penyelidikan?" ucap pria parubaya itu. Guni terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Tidak sekarang. Semua alkemis memiliki temperamen yang aneh, dan jika dia menyadari kamu mencoba menggali sejarahnya, dia akan memiliki kesan buruk tentang pelelangan ini. Berada di sisi buruk seorang alkemis misterius bukanlah langkah yang cerdas," ucap Guni. Berbalik, Guni berkata pelan, "Agar dia punya kesan bagus tentang lelang kita, kamu pasti tahu bagaimana melakukannya, kan?" "Baiklah, aku mengerti," ucap pria parubaya. "Ingat, meskipun kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Kalau tidak," meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan.